Selamat malam New York, selamat pagi Indonesia. Ya, saya percaya kita bisa kembali dalam worship from home semua karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Senang rasanya untuk bisa kembali melayani teman-teman dari BMC New York. Biar semoga pagi hari ini dari Jakarta saya sharing dan teman-teman dimanapun berada, kalau ada yang dari Indonesia ataupun juga dari Amerika, kita bisa diberkati dari penyampaian sharing firman Tuhan pada kesempatan ini. Pertama-tama juga terima kasih Pak Yongki, Bu Yongki, dan seluruh jemaat yang ada di BMC New York ya, yang mengikuti ini. Semoga kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan dan bertumbuh bersama-sama. Izinkan saya memimpin kembali di dalam doa. Sekali lagi Bapa di surga, urapi hamba, urapi setiap yang mendengarkan dan mengikuti streaming YouTube maupun juga Zoom. Kami berdoa biar kami sungguh-sungguh diperlengkapi, dikuatkan, dihibur, ditegur, dan diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu, hari ini saya akan sharing mengenai great attitude. Great attitude atau sikap yang luar biasa. Oke, walaupun saya tidak mendengar suara Anda boleh katakan sama-sama, katakan sikap yang luar biasa. Oke, bahkan kalau kita perlu amati dan melihat salah satu ciri pertumbuhan iman dan kedewasaan rohani seseorang adalah bagaimana dia bersikap di dalam segala situasi dan di dalam segala keadaan. Sebagai awal saya mau sampaikan bahwa sikap menentukan banyak hal dalam hidup ini. Apakah hidup kita mengalami kemajuan atau kemunduran? Apakah hidup kita menang atau kalah? Apakah kita hidup dalam berkat atau kutuk? Apakah kita hidup dalam damai atau rugi? Atau dalam konflik? Atau kita untung? Atau kita kehilangan? Sangat ditentukan dari bagaimana kita bersikap dalam kehidupan ini. Sikap bisa membawa perbedaan yang signifikan dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu, tahukah? Tentu kita semua setuju kalau saya katakan karena sikap yang salah dan buruk, seringkali orang bisa kehilangan pekerjaan, di PHK dari perusahaan mungkin karena dia bekerja dengan sikap yang buruk. Mungkin datang kantor sikapnya sudah begini, saya karyawan dikaryakan untuk melawan. Wah, belum lagi datang kantor sudah penyakitan, kudis, kurang disiplin, asma asal mengisi absen, ginjal gaji ingin naik kerja lamban, apalagi pucat dikit-dikit mau pulang cepat. Sikap seperti itu bisa membuat orang kehilangan pekerjaan. Sikap bisa membuat pernikahan hancur. Apakah sikap suami, apakah sikap istri, tetapi juga sikap bisa membuat penjualan gagal. Misalnya kita berdagang, kita buka toko, ada orang nanya-nanya barang kita, terus kita kesel, rasanya, Cik mau beli atau enggak sih? Kalau nggak cuma nanya-nanya, jangan repotin ya. Wah, orang akan pindah ke toko sebelah, ya, karena tidak punya customer service yang bagus. Juga kita bisa melihat sikap bisa membuat promosi tidak jadi. Karena harusnya kita dipercayakan banyak hal, karena sikap kita buruk, promosi itu tidak jadi. Nah, jadi hari ini kita mau belajar bahwa sikap adalah sesuatu yang kita miliki, itu bisa dikembangkan, bisa diperbaiki, bisa diasah, bisa dibentuk untuk menjadi pribadi-pribadi yang punya sikap yang luar biasa. Satu waktu, saya menemukan sebuah literatur, ada orang yang coba hitung-hitung ya, kalau abjad kan 1 sampai 26 itu mewakili A, B, C, D sampai Z ya, alfabet. Dia coba kalkulasi kebetulan ini sebenarnya ya, kebetulan, tapi nggak apa-apa menjadi semangat buat kita. Kalau kita lihat kata attitude ya, kalau A atau A itu 1, kalau T atau T itu 20, di jumlah wow, ternyata 100%. Tapi coba diganti dengan hard work atau misalnya skill atau sukses. Nah, ternyata attitude mendapatkan poin 100 ya dari alfabet ini. Kebetulan tentunya, tapi ini menjadi kita sebagai ilustrasi bahwa betapa pentingnya
kita memiliki sebuah sikap yang mendukung kita di dalam kehidupan ini. Bahkan sebagai orang Kristen, sudah seharusnya kita menampilkan sikap yang baik. Tapi bukan cuma sikap yang baik, sikap yang benar. Bukan cuma sikap yang benar, sikap yang luar biasa. Ini yang membuat kita menjadi pribadi di atas rata-rata. Bukan cuma sikap baik, tapi sikap yang benar. Bukan cuma sikap yang benar, tapi sikap yang luar biasa dalam segala keadaan. Jangan pernah biarkan keadaan menentukan sikap kita. Jangan biarkan hidup kita mudah terpancing atau terpicu oleh sebuah keadaan. Saya mau memberikan sebuah rumus yang terkenal ya di dalam hal bersikap, dan nanti kita akan buka beberapa ayat Alkitab. Kalau Bapak Ibu bisa melihat di tangan saya ada sebuah papan. Kita mau coba lihat rumus ini ya. Oke, semoga tidak terbalik ya di hadapan Bapak Ibu. Kalau tidak terbalik tulisannya boleh kasih jempol. Oke. Nah, ini rumus yang saya pegang dalam hidup bertahun-tahun ya. Nah, I plus R equal O ya. Event ditambah response sama dengan outcome. Oke, di sini kita melihat event itu apa? Ini variabel, ini adalah situasi yang bisa terjadi dalam hidup kita. Sesuatu yang ada di luar kendali. Sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Ini bisa berupa situasi buruk, keadaan tidak enak, perlakuan yang tidak adil, atau mungkin kita ditipu, atau mungkin kita kehilangan. Apapun bisa terjadi, eventnya, situasinya, circumstances-nya, condition-nya. Tetapi yang menentukan adalah respon kita. Nah, respon ini di dalam kendali. Event ini di luar kendali. Responmu menentukan hasil. Coba kita bermain dengan rumus ini. Bapak Ibu siap? Kita coba ya. Ada orang yang mungkin menghadapi kesulitan di dalam pekerjaannya. Dia coba, gagal. Dia coba, gagal. Apakah dalam pelayanan atau dalam pekerjaan? Responnya, ada yang, aduh, susah ya. Kayaknya saya nggak cocok nih. Aduh, saya nggak bisa nih. Kayaknya udah 2-3 kali gagal. Mendingan saya menyerah aja ya. Nah, ketika dia menyerah, maka outcome-nya, hasilnya, dia tidak bisa mendapatkan hasil yang dia harapkan tentunya. Karena dia sudah menyerah dalam mungkin percobaan ketiga kali. Nah, tapi ada orang menghadapi tantangan yang sama. Ketika dia gagal, dia coba pendekatan yang berbeda. Dia gagal, dia cari strategi baru. Dia belum berhasil, dia coba upaya dan minta konsultasi dari yang sudah lebih jitu atau lebih mahir. Ternyata dia temukan strateginya yang tepat. Dia berhasil dalam bisnisnya. Mungkin dia berhasil dalam pelayanannya. Mungkin dia berhasil dalam pekerjaannya. Contoh lagi. Ada seseorang yang mungkin disakiti sama pacarnya. Masa-masa pacaran. Dia seorang misalnya wanita yang baik, tapi dia mendapatkan pria yang menyakiti hatinya. Terus waktu dia bilang seperti ini, aduh, berat ya hidup ini, ditinggal dan dikhianati oleh pacarku. Dia mulai nyanyi, how do I live without him? Aku nggak bisa hidup tanpa dia. Wah, ini bahaya. Kalau Anda punya respon, aku nggak bisa hidup tanpa dia, hasilnya bisa apa? Mohon maaf, bisa terpikir mungkin hal-hal yang buruk, yang menyakiti diri, bahkan bunuh diri. Ya, apa yang terjadi? Karena dia merasa tidak bisa hidup dengan pria itu. Artinya dia merasa berat ditinggal pria itu. Wow, tapi ada wanita yang mungkin juga disakiti sama pacarnya. Tahu nggak dia bilang apa? Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Syukur, mumpung belum menikah aku tahu kelakuannya. Sakit memang hati ini, tapi the best is yet to come. Yang terbaik Tuhan sediakan bagiku. Move on. Dua-duanya sakit hati. Cuma satu merasa nggak bisa hidup tanpa pria itu. Yang kedua merasa syukur kelakuannya ketahuan. Untung bukan sudah nikah. Belum nikah. Janur kuning belum melambai kalau di Indonesia ya. Tapi dia bisa mendapatkan yang lebih baik. Nah, ini banyak kejadian-kejadian yang berhasil pada outcome yang tidak sepantasnya. Kemarin kami dapat kabar
salah satu rekan kami, saya kaget sekali. Di tengah-tengah pandemi ini, tiba-tiba kedapatan anaknya lompat dari apartemen. Masih usia mungkin di bawah 20 tahun. Kenapa? Karena mengalami tekanan di dalam sekolah. Waduh, seorang hati ibu, seorang hati ayah yang cinta Tuhan, yang tertanam dalam komunitas, anaknya yang pendiam ini ternyata hanya karena pindah sekolah, ada tugas-tugas sekolah yang mungkin dia nggak biasa tampil, harus di syuting dan lain sebagainya. Dia merasa bukan tipe seperti itu. Dia meresponi tanpa konsultasi, tanpa curhat. Tiba-tiba ditemukan sudah keluar dari jendela, dan yang tragisnya dia lompat masih hidup 2 jam. Aduh, mama sakit, mama. Bagaimana hati seorang ibu mendampingi anaknya yang suicide, tapi tidak langsung meninggal. Hancur pendarahan di dalam. Waduh, itu membuat kami miris. Ini contoh, respon bisa memberikan hasil yang indah, tapi juga bisa memberikan hasil yang tidak kita harapkan. Hari ini, Bapak Ibu, kita mau belajar bagaimana membangun respon, membangun sikap di dalam berbagai keadaan. Kita bisa meresponi dengan cara Tuhan. Bahkan ada para ahli mengatakan bahwa ada namanya prinsip 90-10. Ya, katanya 10% kehidupan ini terdiri dari apa yang terjadi pada kita. Selebihnya 90% tergantung dari sikap kita dalam menghadapinya. Artinya kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi pada kita, tapi kita bisa mengontrol bagaimana bereaksi, bagaimana bersikap, bagaimana berespon dalam keadaan tersebut. Sikap kita adalah pancaran hati kita. Jangan menunggu orang lain yang berubah. Jangan menunggu istrimu, suamimu, anakmu, pendetamu, jemaatmu, klien, bos kita yang berubah dulu. Tapi kita bertanggung jawab penuh atas sikap kita. Berapa banyak dari Bapak Ibu siap belajar lebih lagi? Bisa lambaikan tangan? Itu baru sebuah opening dari saya. Hari ini kita akan belajar 4 poin. Ada beberapa area di mana kita perlu benar-benar menjaga sikap kita sehingga selalu punya great attitude. Saya tunjukkan kepada Bapak Ibu dan kita akan melihat firman Tuhan berikut ini. Yang pertama, jaga sikap kita saat menghadapi masalah atau penderitaan. Jaga sikap kita ketika menghadapi kondisi yang buruk, yang tidak enak, penganiayaan, penderitaan, problem, dan berbagai pencobaan serta tantangan. Bapak Ibu, mari siapkan Alkitab kita kalau ada, kalau tidak saya akan bacakan buat saudara, karena saya tidak siapkan di layar, tapi kita akan lihat sama-sama bahwa di Filipi 1 ayat 29 akan menjadi sebuah ayat firman Tuhan yang akan menolong kita memahami bahwa kita dipanggil untuk seperti apa dalam kehidupan ini. Filipi 1 ayat 29. Oke, ada. Oh ya, tolong dibantu nanti firman Tuhannya. Oke, terima kasih. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Terima kasih untuk firman Tuhannya. Saudara, bersiaplah bahwa hidup ini kita akan selalu menghadapi kondisi tidak ideal. Kita pengen jalanan lancar, ternyata macet. Kita pengen cuaca cerah, ternyata bisa hujan. Atau bisa tiba-tiba salju turun. Kita berharap orang baik sama kita, ternyata kita bisa dihianati. Kita bisa ditipu. Kita berharap semuanya sesuai ekspektasi, tapi ternyata seringkali kenyataan berbeda dengan harapan. Oleh karena itu, kalau kita memahami bahwa kita hidup bukan cuma untuk diberkati Tuhan saja, tapi juga untuk siap melalui tantangan dan penderitaan, kita akan jadi orang Kristen yang berbeda. Saya sering dengar orang suka bilang begini, dan saya berharap jemaat BMC jangan pernah ngomong seperti ini. Kan saya udah rajin pelayanan, kan saya udah sumbang banyak, saya udah doa loh, kok masih bisa terjadi ini ya?
Jadi seakan-akan pemikiran kita, kalau kita sudah sumbang, kita sudah perpuluhan, kita sudah rajin pelayanan, udah tidak pernah bolos atau tidak pernah absen worship from home, kita rajin mesbah keluarga, seakan-akan hidup ini mulus. No, kita harus siap. Tantangan, kesulitan selalu bisa ada dalam hidup kita. Apakah kita orang Kristen atau bukan Kristen? Orang berdosa atau orang benar? Kita bisa menghadapi tantangan. Nah, makanya mari kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 71. Kita lihat nanti dibantu oleh operator. Mazmur 119 ayat 71. Ini ayat pegangan saya ketika menghadapi masa-masa yang sulit. Di situ dikatakan, mari kita lihat Mazmur Daud, Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Sambil disiapkan Ayub 2 ayat 10. Nah, nanti kita lihat Ayub 2 ayat 10. Nah, di sini kita lihat bahwa dalam penderitaan seringkali kita dapat belajar banyak hal. Karakter kita dibentuk, ya, karakter kita semakin kuat. Bahkan kita perlu tahu sometimes bad things happen to good people. Ya, hal-hal baik tidak hanya terjadi pada hidup kita. Kita sebagai orang baik, orang benar, bahkan bad things bisa happen to good people. Artinya kita perlu siap bahwa dalam masa-masa penderitaan, masa-masa sulit, bagaimana kita menjaga sikap kita. Lihat sikap Daud tadi sudah, sekarang sikap Ayub di Ayub 2 ayat 10. Kita akan melihat ketika Ayub mengalami kesulitan dan istrinya mulai mempengaruhi dia. Dia berkata seperti ini. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi, dia tahu benar, kita bukan cuma menerima apa yang baik, tapi kita harus siap melalui. Tentu dengan seizin Tuhan. Apa yang buruk, jadilah orang Kristen yang kuat dan tahan uji. Persiapkanlah sikap kita menghadapi kondisi dikecewakan, diperlakukan buruk, dikritik, doa belum dijawab, alami kegagalan, seandainya ada sakit penyakit, apa yang kita inginkan belum tercapai. Kita harus siap dalam segala keadaan. Tidak enak. Tentunya, saya kasih contoh, saya pribadi pun mengalami banyak tantangan. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu pernah dengar ya sharing saya di awal pandemi, saya mengalami yang namanya investasi yang dimana kami sudah menaruh aset kami jumlah cukup besar, hasil tabungan bertahun-tahun, ya tiba-tiba perusahaan itu gagal bayar. Ini bukan perusahaan abal-abal, ini perusahaan ternama di Indonesia. 8.000 nasabahnya korban, termasuk banyak teman-teman dari gereja juga korban ya. Nah, sampai hari ini. Nah, saat itu tidak enak. Kenapa? Ketika saya dapat kabar itu, wah, ternyata gagal bayar. Dan dengan aset itu kami bisa beli rumah, beli apa, saya taruh di situ. Padahal saya seorang pengajar financial planning ya, BMC Philadelphia juga Pak Lukas pernah undang saya untuk mengajarkan tentang keuangan, dan saya selalu percaya don't put your egg in one basket, ya, jangan taruh telurmu di satu keranjang. Benar, saya taruh di beberapa keranjang, tapi kebetulan keranjang itu paling banyak telurnya. Dan itu yang bermasalah, ya. Kenapa? Karena memang itu return on investment-nya yang sangat bagus dan sudah kami lalui bertahun-tahun aman. Nah, cuma karena di awal pandemi itu banyak financial industry di Indonesia mengalami goncangan, ya. Nah, apa yang terjadi sampai hari ini? Saya di WA group, ada WA group korban, ada Telegram korban. Sudah 2 tahun lebih sejak kejadian itu, saya sudah bilang sama Tuhan begini, Tuhan yang memberi, Tuhan juga bisa mengambil, Tuhan bisa melipat gandakan. Ya sudah, saya ikhlas. Mau kembali syukur, mau tidak kembali syukur. Akhirnya apa? Saya sudah move on dari 2 tahun lalu.
Akhirnya, karena saya move on, saya bisa kerja, saya bisa produktif, saya bisa menghasilkan. Bahkan, saya melihat aset saya sekarang, dengan jumlah yang itu, sudah Tuhan lipat gandakan dengan hasil kerja, padahal di tengah pandemi. Puji Tuhan ya, ini kemuliaan bagi Tuhan. Saya tidak pernah sangka, karena waktu saya terjadi itu, saya sangat khawatir. Karena ini awal pandemi. Pandemi banyak orang susah. Ya, proyek-proyek kami dibatalkan. Tapi saya tetap percaya, Tuhan sanggup. Nah, apa yang terjadi? Grup korbannya masih ada. Saya nggak pernah bersuara, saya cuma silent aja melihat perkembangan kasusnya dan lain sebagainya. Tapi tiap hari ada aja ocehan, marah-marah, tidak puas, sampai bilang aku udah sakit, aku udah begini, begitu. Ini yang saya katakan. Karena mereka tidak move on, akhirnya sampai 2 tahun terus kepikiran. Akhirnya karena kepikiran stres, karena stres banyak nggak bisa kerja. Nah, di situ juga saya belajar bahwa ternyata pondasi hidup kita bukan pada uang, tapi pada Tuhan membuat kita kuat. Uang bisa hilang, tapi kalau kita punya pegangan Tuhan, Tuhan bisa mendatangkan apa yang hilang berlipat ganda dengan cara yang ajaib. Amin, saudara. Singkat itu, mengalami kami terjadi lagi masalah. Bapak Ibu kan sudah tahu, waktu lalu saya kena COVID. Nah, saya kena COVID, waktu itu saya ingat sekali. Saya melayani di BMC New York juga, itu di Desember 2020. Ya, mengalami COVID mungkin hal biasa ya. Kita sudah pernah juga, beberapa di antara Bapak Ibu sudah alami. Dan butuh 1 bulan baru saya negatif, tapi ada kasus baru muncul. Ini waktu COVID ya. Wah, yang biasanya semangat masuk rumah sakit kurang lebih 5 hari, susah cari rumah sakit. COVID-nya sembuh, tapi semua jemaat, teman, keluarga sayang sama saya. Dia kirim madu, kirim obat cacing, kirim antibiotik, antivirus, dokter, dikasih daun pepaya, dikasih ramuan sinse, dikasih macam-macam cakpo. Wah, saya minum semuanya karena mau sembuh ya. Semuanya sayang ya, kiriman nggak berhenti-berhenti datang ke rumah sakit. COVID-nya pergi, masalah baru muncul. Ini ada cerita lain lagi. Masalah baru muncul, lambung saya bermasalah 7 bulan. Aduh, itu penderitaan yang berat sekali buat saya. Berat badan saya turun 7 bulan. Lambung saya di sini tertekan tiap hari, sampai mental saya agak drop. Kenapa? Rasanya ini yang tidak terpikir sama saya ya. Saya ini orang yang semangat. Nggak pernah terpikir seperti ini. Buat apa ya saya hidup? Saya cerita sama jemaat, kenapa bisa ada pikiran begitu? Kenapa ya saya hidup? Ternyata itu ciri-ciri mild depression mungkin. Tapi saya tetap semangati diri saya tetap declare firman Tuhan. 7 bulan saya lalui. Dengan sikap tidak mengeluh, tapi penuh pujian, penuh ucapan syukur, masih memberkati orang lain, tanpa orang lain tahu apa yang saya alami. Sekarang saya bisa cerita, karena saya sudah menang. Amin, saudara. Ini satu contoh lagi ya. Jadi supaya Bapak Ibu tahu bahwa hidup ini tentang sikap. Nah, kita lihat lagi ya. Ini sebelum COVID ya. Sebelum COVID, satu waktu saya olahraga. Saya olahraga, ada jerawat. Bagi saya jerawat nggak masalah bagi seorang pria. Ya, bagi sebagian orang jerawat rasa kanker. Jangan ya. Nah, udah nggak bisa tidur. Tapi saya rasa ini kayaknya aneh. Perih. Kok jerawatnya banyak? Saya foto ini dan kirim ke 2 dokter, ya, dokter yang biasa menangani saya kirim foto aja sebelum berobat, langsung divonis hanya by picture. Dia bilang begini, ini virus herpes zoster. Ada yang tahu? Cacar ular hanya dalam hitungan hari merembet di muka saya. Itu bulan Desember, di mana saya punya banyak proyek, saya harus khotbah 8.000 orang dalam kurang lebih 6 kali kebaktian, saya harus punya klien-klien seminar, training. Wah, dokter bilang harus bed rest total. Waduh, biasanya herpes itu buat orang-orang yang sudah lanjut usia. Ya, kata dokter itu sudah ada, mungkin sudah lanjut usia, sudah banyak kekebalan tubuh yang hilang. Ini saya karena mungkin banyak pikiran, lagi imunnya kurang bagus, ya kena. Dan biasa orang kenanya di tangan, kalau nggak di kaki, di paha, atau di pinggang. Ini di muka, pembicara lagi.
Waduh, akhirnya saya belajar pakai masker berbulan-bulan, dan yang menarik, siapa yang pernah kena cacar air biasa zaman dulu, chicken pox ya? Ada yang pernah? Kalau kita kena cacar air itu kan ada lubang ya, ada kalau nggak dijaga bisa bopengan ya. Ini di muka saya. Wah, akhirnya itu butuh berbulan-bulan baru sembuh. Dokter bilang begini, pasca herpes itu yang mengerikan, bisa 1 tahun. Tapi saya syukur cuma 3 bulan. Terjadi itu muka kayak ada setruman. Jadi malam mau tidur nggak bisa, kayak ada kayak yang jalan di dalam muka kita, kayak ada aliran listrik, kayak ada ulat gitu. Wah, itu gatal sekali, nyeri ya. Lebih tepatnya kayak gatal gitu ya. Wah, mengganggu. Jadi dia sudah sembuh tapi ada efeknya. Dan yang menarik gini, muka saya hitam-hitam. Wah, disitulah saya kenal dengan namanya make up dari istri. Jadi kalau mau meeting, istri bilang, pakai ini foundation, pakai ini concealer ya namanya. Saya dandan gini, saya kaget. Inilah the power of make up. Bisa mulus muka saya, gitu ya. Saya cuma nggak kebayang. Ya, saya pernah lihat ada tayangan orang make up ya, itu yang mukanya seperti apa, dia bisa make up mulus banget. Saya bilang nggak kebayang nih. Jadi wanita-wanita yang belum menikah ya, kadang-kadang perlu kasih lihat cowok kita, pacar kita, muka asli kita. Jangan sampai sudah menikah kita baru lap makeup kita, baru deh kaget. Alisnya tinggal sebelah. Wah, makanya ya. Nah, karena waktu saya pakai makeup itu saya jadi lihat dahsyat sekali makeupnya bisa membuat muka saya mulus. Tapi itu cuma saya pakai 3 bulan. Sekarang ini nggak ada make up-nya, kinclong ya. Oke, ini cuma cuci muka, nggak ada apa-apa. Tapi saya lihat, wah inilah peralatan tempurnya wanita benar-benar ya, karena itu hitam-hitam aja bisa mulus sekali karena cuma pakai concealer atau apa ya, pakai. Jadi saya bawa terus. Nah, apa yang saya mau katakan bahwa inilah proses kehidupan tantangan. Tapi yang menarik begini, saya justru ketika hadapi tantangan, saya lebih banyak dibukakan firman Tuhan. Saya lebih banyak mengerti ketetapan-ketetapan Tuhan. Mau tahu kegalauan saya kemarin lagi 1 bulan ini? 1-2 bulan lalu, Instagram account saya dihack. Buat orang mungkin it's okay, karena Instagram itu mungkin sebagian orang buat entertainment. Tapi Instagram account kami itu adalah seperti sebuah bisnis kami. Karena saya ngajarin orang bagaimana bikin konten, bagaimana branding lewat Instagram, bagaimana melakukan penjualan lewat Instagram, dan sudah saya build bertahun-tahun kurang lebih 140 ribuan follower. Itu sekali kami posting, kami endorse, itu bisa menghasilkan jutaan, puluhan juta. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada yang hack. Apa yang terjadi? Kami coba berupaya berbagai cara. Kalau cuma di hack biasa, it's okay. Teman kami di hack 2 hari bisa balik karena kita report ya. Kalau ini nggak bisa. Kenapa? Masuk dari jalur Facebook, ternyata hackernya dari Vietnam kalau nggak salah ya, sampai dia membuat postingan seksual konten. Langsung diblok sama Instagram, sama Facebook, supaya mengamankan akun kami. Dia juga coba tembus ke kartu kredit kami, diblok. Alhasil, kami coba berbagai cara para ahli. Setelah 1 bulan, Facebook dan Instagram mendelete secara permanen kami punya. Karena mereka menyangka itu adalah kami. Nah, wow, itu rasa kehilangan berhari-hari, berminggu-minggu. Tapi satu hal yang Tuhan ajarkan saya, Facebook, Instagram bisa hilang. Yang penting nama baik nggak hilang. Ya, jadi saya bangun lagi dari nol kembali, it's okay. Saya dapat lagi pembelajaran. Karena kadang-kadang iman kita bisa taruh di situ loh. Oh, karena punya banyak follower, kita bisa dapat rezeki banyak, berkat banyak, bisa banyak closingan, penjualan, dan lain sebagainya. Tuhan ajarkan satu hal buat saya. God is my source. Platform sosial media atau hal-hal lainnya cuma resources. Nggak apa-apa resourcesnya satu hilang. Yang penting your source. Source kita, sumber berkat adalah Tuhan. Dan saya percaya, saya mau bergantung sumber berkat saya dari Tuhan, bukan dari sosial media. Nah, ini pembelajaran. Jadi, apa yang saya mau katakan, Bapak Ibu, ketika kita menghadapi situasi yang buruk, disitulah kita belajar banyak hal. Yesus pun juga mengalami tantangan. Yesus dikritik, disalahpahami, digosipi, dihujat, dihakimi, dianiaya. Tapi Yesus menyikapi dengan ketenangan yang luar biasa. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi sebuah tantangan?
itu menentukan hasilnya. Kadang di gereja kita shalom, ya. Kalau keluar gereja, wah ada tantangan dikit di parkiran, setan lu. Waduh, ya jangan gitu ya. Kadang-kadang makanan aja diantar lama. Saya pernah dengan klien, dia pesan makanan di sebuah restoran ternama di Indonesia, cabang dari Amerika kalau nggak salah, Tony Romas. Ya saya ingat sekali, saya diundang, ditraktir sama klien, dia pesan sama waiters, dia bilang begini, pesanan saya ini, ingat, GPL. Saya kaget, apa itu GPL? Tahu GPL apa? Nggak pakai lama. Waitersnya sudah catat menu di gertak, GPL, nggak pakai lama. Waduh, saya bilang jangan, anak Tuhan nggak boleh begitu, ya. Tapi saya diam aja karena kan dia klien, ya dia klien. Nah, saya bilang seperti itu. Nah, begitu pula ketika kita menghadapi tantangan, usahakan terus bisa berbagi dan jadi berkat buat orang lain. Ini yang saya ketemukan. Ketika kita sendiri hadapi tantangan, kadang-kadang kita tergoda berpikir begini, saya aja lagi susah, boro-boro mau aktif di pelayanan gereja, boro-boro mau kunjungan peduli, saya aja lagi banyak masalah, apalagi mau sumbang, saya aja lagi susah. Justru saya temukan di tengah-tengah kesulitan, ketika kita belajar fokus pada kebutuhan orang lain, apa yang masih bisa kita bantu orang lain, doakan orang lain, disitulah Tuhan bisa campur tangan juga membalikkan keadaan kita. Amin, saudara. Apa kesamaan Ayub, Yusuf, Daniel, Paulus, Silas? Mereka hadapi tantangan, tapi mereka punya respon, memuji Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Yang kedua, kita lihat, ternyata kita bukan cuma berespon ketika menghadapi situasi yang sulit saja, tapi juga bagaimana kita menghadapi ketika hidup kita sedang diberkati. Nah, kita lihat ya. Jaga sikap kita saat kondisi sedang diberkati. Wow, kenapa demikian? Ternyata bukan hanya ketika alami penderitaan. Namun kita perlu jaga sikap kita ketika sedang baik-baiknya keadaan kita, lagi lancarnya bisnis kita, lagi sehat-sehatnya hidup ini, lagi seakan-akan tidak ada masalah dalam keluarga kita. Kenapa? Karena kenyamanan hidup seringkali buat orang terlena, lupa diri, sombong, dan meninggalkan Tuhan. Saudara, kalau kita baca di Perjanjian Lama, bangsa Israel memiliki banyak sikap yang salah justru ketika keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ketimbang dia ada di Mesir. Ketika di dalam Mesir, kebanyakan apa? Ayat firman Tuhan bilang apa? Tuhan melihat teriakan mereka. Tuhan melihat seruan hati mereka ketika mereka ditindas. Tapi justru ketika sudah dibawa Musa keluar dari tanah Mesir, wah, di padang gurun bersungut-sungut, mencobai Tuhan, melakukan hal yang cabul, wah, tidak taat pada otoritas dan lain sebagainya. Padahal itu di tengah-tengah mujizat demi mujizat mereka lihat. Nah, kita lihat juga satu ayat di Perjanjian Baru, di Lukas 12, ayat 15 sampai dengan 21. Lukas pasal 15, Lukas 12, ayat 15 sampai 21. Lukas pasal 12 ayat 15 sampai dengan 21. Kita lihat satu ayat di Perjanjian Baru, beberapa ayat ya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, wah lagi enak-enaknya nih berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang aku harus perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpannya di dalam segala gandum, di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbung untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah,
makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai, engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah nanti. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Terima kasih. Kita lihat, Yesus menggambarkan ada orang yang merasa, oh saya udah berkelimpahan, udah senang-senang aja, nikmati aja, udah gak usah pusing yang lain, udah aman. Disinilah kita lihat, ternyata di tengah-tengah kelimpahan, di tengah-tengah berkat, di tengah situasi yang baik, kita bisa terlena, kita bisa tinggalkan Tuhan, kita bisa kendor dalam pelayanan. Makanya hari ini, Jemaat BMC New York dan semua yang hadir mengikuti ini, mari kembangkan sikap untuk selalu siap menabur, siap berbagi, siap melayani, siap memberi. Kenapa? Kita perlu terlibat dalam pelayanan, supaya kita belajar memperhatikan orang lain. Kita terlatih untuk keluar dari zona nyaman. Hilangkan sikap tidak mau repot, tidak mau ribet, tidak mau disusahkan. Ada satu kata bijak berkata, tidak ada pertumbuhan di zona nyaman. Tidak ada kenyamanan di zona pertumbuhan. Seringkali ketika kita mau bertumbuh dalam Tuhan, kita harus terus keluar dari zona nyaman. Ya, mungkin kita hadir dalam worship from home, kita aktif pelayanan, kita tetap lakukan kunjungan, kita ikut doa pagi dan lain sebagainya, aktif di gereja. Saya temukan seringkali kita terlena ketika situasi semuanya serba baik. Ya. Nah, dengar baik-baik. Jangan sampai jadi orang Kristen yang cuma menikmati berkat Tuhan, hadirat Tuhan, tapi kita harus membawa hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Bahkan saya ingatkan beberapa peserta Bible Study di gereja kami ya, saya bilang gini, jangan cuma tambah pintar firman, tapi tidak melakukan. Atau kadang-kadang saya ingat ya, kalau lagi liburan ya, saya tanya anak-anak rohani saya, kemarin liburannya gimana? Ya ke Bali nih, wah kami ke Singapura. Gimana? Berapa lama? 3 minggu. Oh ya ya, oh 1 minggu. Gimana mesbah doanya selama di liburan? Waduh, selama liburan kita nggak baca firman, selama liburan kita nggak sempat doa. Nah, saya bilang apa? Jadi kalau liburan, doanya libur juga. Lagi senang-senang, lagi jalan-jalan di pantai, lagi summer, lagi apa. Wah, saya bilang enggak. Saya bilang, kalau lagi liburan, sempat libur makan juga enggak? Oh enggak sih, kalau bisa makan 5 kali gitu ya. Oh makan sini, ngemil sini, lagi jalan-jalan ya. Saya bilang, lagi liburan, lagi tidak liburan, doa enggak boleh libur. Baca firman nggak boleh libur. Nah, ini mindsetnya kadang-kadang. Lagi liburan ya nanti dulu. Nanti kalau sudah kembali lagi ke kota masing-masing, ke Jakarta, baru kembali lagi. Ini salah, saya bilang. Jangan lagi libur doa. Kenapa? Lagi enak. Lagi asik. Nah, inilah yang saya katakan. Bapak Ibu boleh nggak saya bertanya dengan Anda dan Anda jawab di hati. Tadi kan ada 2. Jaga sikap saat penderitaan, jaga sikap saat berkat. Sebenarnya kita ini ada di antara kita, termasuk saya. Responnya bisa beda. Ada orang nih ya, kalau dia sedang menderita, dia makin cari Tuhan. Karena dia lagi susah. Tapi ada orang kalau lagi susah, ada juga malah mundur dari Tuhan. Karena apa? Teman saya bilang begini, aduh, saya jangan pelayanan dulu deh. Aduh, doa-doa. Kecewa hatinya. Masa kita jadi orang Kristen kayak begini sih? Jadi waktu menderita, dia merasa menyalahkan Tuhan, kecewa sama. Jadi ada respon yang berbeda loh. Tapi saat diberkati, ada orang makin cinta Tuhan loh. Waduh, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Karena dia diberkati, dia bisa pergi gereja, melayani dengan hati yang lega. Tapi ada orang diberkati, malah kendor. Anda ini tipe yang mana? Saya cerita, saya kenali diri saya ya. Saya lebih harus berjaga-jaga ketika diberkati. Saya lebih harus berjaga-jaga, lebih diberkati. Maksudnya apa? Kadang lebih kendor. Kadang lebih doanya lebih apa ya? Ya doa tiap hari, tapi lebih kurang bergantung karena rasanya waduh berkat banyak,
situasi nggak ada masalah. Tapi kalau lagi ada masalah, tantangan, saya tipe yang makin dekat sama Tuhan, makin jerit-jerit sama Tuhan, makin bergantung sama Tuhan. Anda tipe yang mana? Apapun tipe Anda, selalu ingat, mau diberkati, mau sedang penderitaan, tetap beriman pada Tuhan. Nah, dua hal lagi secara singkat ya, saya bagikan, semoga saudara diberkati. Jaga sikap kita ketika dalam membangun hubungan dengan sesama. Sikap kita menentukan kualitas hubungan kita dengan orang lain. Bahkan ada riset dari Stanford University Institute, dia mengatakan bahwa keberhasilan seseorang ditentukan 12,5% karena pengetahuannya. Tapi 87,5% kemampuan berhubungan dengan orang lain. Artinya apa? Saya coba simpulkan bahwa percuma pintar, tapi dikit-dikit ribut sama orang lain. Tidak bisa kerjasama dalam tim. Bahkan kenaikan jabatan tidak bisa membuat otomatis orang punya sikap yang luar biasa. Tapi sebaliknya, karena sikap yang luar biasa membuat orang naik jabatan. Saya ulang ya, orang tiba-tiba naik jabatan tidak membuat otomatis sikapnya luar biasa. Jabatan rohani pun di gereja, status saudara di gereja karena menjabat ini, menjabat itu, tidak menentukan langsung sikap kita luar biasa. Tidak menjamin kedewasaan rohani kita. Tapi karena kita bertumbuh dalam kedewasaan rohani, sikap yang benar, kita bisa diangkat dan dipromosi Tuhan. Sekarang tambahan buat teman-teman, Bapak Ibu yang di dunia bisnis. Ya, kita lihat sebuah survei di sebuah literatur ya. Nah, saya dapat sebuah survei ya. Penyebab pelanggan tidak lagi datang, customer, 1% karena meninggal. Oh iya, kalau sudah meninggal gimana datang lagi belanja ya. 3% karena pindah. Misalnya dia di New York, sering belanja sama kita, pelanggan pindah misalnya ke California. Jadi mungkin wajar ya, biasa belanja di toko kita, dia udah pindah state, pindah kota, ya dia belanjanya di kota lain. Itu maksudnya. Pindah kota bisa buat orang nggak datang lagi, kecuali online ya. Nah, 5% karena persahabatan yang lain. Maksudnya apa? Biasa langganan sama kita, biasa belanja sama kita. Temennya juga jualan produk yang sama, jasa yang sama. Aduh, aku belanja sama temen sendiri deh. Nah, bisa pelanggan pergi. 9%, ya 9% karena faktor persaingan. Tiba-tiba ada toko sebelah buka lebih murah, ada persaingan bisnis. 14% karena kecewa, tidak puas terhadap produk. Dan 68% tidak lagi datang karena sikap yang buruk staf terhadap pelanggan. Wow. Bisa nggak ini diaplikasikan contohnya di dunia gereja? Bisa. Jemaat jiwa baru tidak datang lagi karena usher tidak melayani dengan baik senyumannya. Bisa jadi mungkin ya. Nah, kita ajarin usher-usher kami. Kadang-kadang jabat tangannya sambil ngobrol. Jadi orang lewat dicuekin sambil ngobrol dengan usher lain gitu ya. Jadi di dalam gereja kalau ada jiwa-jiwa baru, ya kita harus layani dengan baik setiap individu jemaat yang sudah lama pekerja, buat mereka betah, buat mereka nyaman. Itu yang kami buat di gereja kami. Orang dari parkiran sampai naik ke atas sampai pulang, mereka dapat kesan mendalam. Beberapa kami tanya, kenapa bisa berjemaat di gereja kami GBI Gilgal di Jakarta ya? Iya sih, selain pengajarannya kami suka. Wah, orang-orangnya saya ingat sekali, waktu pertama kali saya datang, saya rasa welcome banget. Padahal kami training tim kami. Saya dulu pegang training tim, saya ajarin bagaimana service excellence. Contoh begini, setiap kali sebelum ibadah kami briefing. Ingat ya, kalau ada orang baru, kita kenalan dan ingat namanya. Ajak lagi minggu depan. Jadi ada orang baru datang, halo, oh Pak Dani ya, selamat datang Pak, saya Haryanto Kandani. Minggu depan datang lagi ya. Dia datang di sebelah, duduk, ada lagi yang sapa dia. Oh Pak Dani, minggu depan datang lagi ya. Pas dia datang minggu depan, aduh Pak Dani senang ketemu Bapak hari ini. Gini. Wah, dia rasa kok datang di gereja ini ya, diingat, disalam, disapa. Bukan cuma satu orang loh, beberapa orang. Kayaknya welcome banget. Padahal itu strategi kami untuk memperhatikan orang. Kita catat. Bahkan setelah habis gereja, kita biasa tanya, hari ini ada kenalan sama orang baru siapa? Atau mungkin bukan orang baru juga, jemaat baru lagi yang kita belum terlalu kenal, kita ada kenal. Jadi kita tugasin, kita bangun suasananya. Nah, apa yang terjadi? Inilah membuat suasana welcome itu.
mereka datang. Nah, ternyata itu berkesan buat orang-orang. Dia bilang kadang-kadang kita ke gereja lain, wah nggak ada yang sapa sampai pulang. Dan ini pun terjadi sama saya ya. Saya pernah berbicara di beberapa gereja yang besar gitu di Indonesia. Saya datang kayak terdampar. Saya kan biasa datang mau pindahkan slide PowerPoint saya. Saya datang nggak ada yang sapa, nggak ada yang kenalin, nggak ada yang urusin. Bukan saya cari hormat, no. Saya nggak apa-apa, saya bisa urus diri saya sendiri. Cuma saya mau pindahkan materi khotbah ya di multimedia ya. Saya cuma berpikir begini, pembicaranya aja datang nggak ada yang urus, nggak ada yang welcoming, apalagi jiwa baru. Ya, pembicara aja dicuekin, apalagi jiwa baru. Kalau saya sih nggak masalah dicuekin, saya bisa urus diri sendiri. Tapi kalau jiwa baru, nah ini contoh dalam hidup sikap kita bisa membuat hubungan itu jadi rusak. Matius 7 ayat 12, ya 1-2 ayat terakhir. Matius 7 ayat 12 dikatakan apa? Kita lihat Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Wow, ini sebuah aturan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Kalau mau apa yang orang lain kehendaki perbuat pada kita, perbuatlah demikian juga pada mereka. Bahkan dikatakan apa? Kasihilah musuhmu. Nah, bersikap baik sama orang, nice, itu harus dilakukan all levels. Jangan baik cuma sama orang yang kaya, yang baik sama kita, yang perhatikan kita, yang kirim makanan sama kita, yang dukung kita. Tapi Tuhan mau kita juga baik sama orang yang mungkin tidak baik sama kita. Mungkin kita tidak setuju perbuatannya, tapi kita perlu punya respon yang benar. Jangan jadi orang yang mudah tersinggung, kecewa, konflik, ribut sama orang. Jadilah peacemaker, bukan troublemaker. Ya, jadilah pembawa damai. Buat orang senang dekat kita, buat orang rasa diberkati dekat kita, buat orang dikuatkan dekat kita, buat orang disemangati dekat kita. Ya, itu yang kita harus rasakan. Saya waktu ke New York, wah, pokoknya saya cerita sama istri, saya bilang, ada Pak Yongki sahabat baru. Waduh, temenin kita seru. Bawa kita temenin jalan di bridge, di outlet, di mana, semangat gitu. Jadi rasanya seneng gitu ya. Kita datang kayaknya, wah, welcome baru nyampe aja. Wah, saya kangen banget itu minuman kelapanya, sampai sekarang saya nggak bisa lupa tuh ya, ada minuman kelapa tuh. Di Indonesia belum ada ya. Wah, panas-panas waktu itu summer, waduh setiap kali naik mobil minum kelapanya itu paling saya ingat ya. Waduh, ini sedikit-dikit, wah seger. Nah ini harus hidup kita begini, ketemu orang, kita menjadi berkat. Nah, tapi kita harus tahu, level kasih kita harus berbeda. Bukan hanya baik sama orang baik sama kita. Pernah nggak dengar orang bilang begini, orang Kristen loh, saya dengar ya teman-teman bilang begini, kalau dia baik, saya baik. Tapi jangan coba-coba apa-apain saya. Dia jahat, saya bisa lebih jahat 10 kali lipat. Itu bukan standar Kristen. Ya, kalau Anda cuma baik sama orang baik, mafia, orang jahat juga bisa buat. Justru standar kita, dia baik atau nggak baik, kita tetap baik dan mengasihi. Bukan berarti kita setuju perbuatannya. Mungkin kita tidak harus jadi sahabat dekat sama dia, tapi kita tetap punya standar respon menjaga sikap terhadap sesama. Ya, yang keempat terakhir sebagai penutup, jaga sikap kita ketika terlibat dalam pelayanan. Ya, sebagai penutup, sikap hati kita akan selalu dimurnikan saat kita melayani. Saat melayani jangan cuma cari pujian manusia. Jangan hanya untuk kelihatan keren. Bahkan ada orang melayani cuma buat isi waktu, supaya aktif berorganisasi, cari rejeki, cari jodoh, supaya banyak teman. Ya, nggak salah juga sih, bisa jadi karena melayani kita dapat berkat, kita dapat jodoh, tapi motivasi kita dalam melayani karena kita cinta Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau enggak, kita akan kecewa. Banyak orang punya skill yang luar biasa dalam pelayanan, tapi belum tentu sikapnya luar biasa. Skillnya hebat, tapi sikapnya
berbeda. Pelayanan dapat jadi sarana pembentukan, gesekan, memurnikan kita. Jangan pernah kejar posisi dalam pelayanan. Kejar fungsi, apapun yang saya bisa buat, saya mau buat gereja ini. Apakah saya dapat jabatan atau tidak, jadi ketua ini atau ketua itu, yang penting saya berfungsi. Miliki sikap hati yang mau berkorban, bukan cari pujian manusia. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca di Filipi 2 sendiri ya. Filipi 2 itu menggambarkan bagaimana Yesus datang dengan rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya dengan penuh kerendahan hati. Hati seorang hambalah yang saudara harus miliki. Dan dalam pelayanan ada otoritas. Kita harus bisa tunduk pada otoritas. Itu sikap yang benar. Ya, bahkan Daud, belakangan ini saya banyak renungkan kisah Daud dengan Saul. Berkali-kali Saul memperlakukan dia tidak baik. Tapi Daud tidak berani mengusik orang yang diurapi Tuhan. Dalam pelayanan, jangan suka ngomongin hamba Tuhan, jelekin jemaat pelayanan lain, jelekin gereja sendiri, jelekin gereja orang lain, ya. Jaga hati kita dalam pelayanan, punya sikap tunduk pada otoritas. Sikap hati yang luar biasa dalam pelayanan akan menentukan pemakaian Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan. Saudara, kita sudah belajar 4 hal. Jaga sikap saat dihadapkan dengan penderitaan, jaga sikap saat mengalami berkat, jaga sikap dengan sesama, jaga sikap dalam pelayanan. Bagaimana jaga sikap? Dengan cara menjaga hati. Dari hati mulai terpancar kehidupan. Bagaimana menjaga hati? Dengan memenuhi hati dan pikiran kita dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Maka sikap yang luar biasa akan memberikan kita kehidupan yang luar biasa. Saya tambahkan satu kutipan. A great attitude becomes a great day, which becomes a great month, which becomes a great year, which becomes a great life. Sikap yang luar biasa membawa hari yang luar biasa, bulan-bulan yang luar biasa, tahun yang luar biasa, membawa kehidupan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, semoga yang hadir di sini kita belajar sesuatu dan diberkati Tuhan untuk menjadi pribadi yang punya sikap yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.